Hari ini bersama Amanda Manopo dan Dokter Adi. Terima kasih udah datang ke sini. Amanda, makasih udah datang lagi ke sini Iya, di makasih, tengah-tengah Kak. kesibukannya merawat anak. Bentar lagi 2 bulan umurnya. Udah apa aja nih yang berubah nih semenjak terakhir kita ketemu? Dia udah bisa ngapain nih? Kalau misalnya ditanya masih ngapain, masih kerjanya sih masih tidur dan menyusu ya. Masih begitu-begitu aja Masih ya? begitu-gitu aja. Cuman kalau sekarang tuh lebih kayak lebih aktif, udah mulai ada reaksi ketawa. Kayak Oh, gitu-gitu. reaksi ketawa? Reaksi ketawa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi diajakin ngomong atau tidur tuh suka ketawa. Oh. Terus abis itu kalau dia lagi melek ngelihat aku gantiin dia pampers, dia agak-agak ketawa gitu. Oke, udah mulai senyum-senyum gitu? Iya, Suka senyum-senyum tiba-tiba gitu. kan senyum-senyum Iya, itu. tanpa ada sebab gitu kan? Iya betul, itu lagi gemes-gemesnya sih. Oh, apa kamu fotoin terus, kamu Foto. videoin? Belum lihat ya, mau lihat. Mau lihat apa nih? Anak aku. Mau dong? Mana? Pasti pada penasaran. Gak boleh. Nggak boleh. Oh, masih belum dikasih lihat ya ke Enggak. publik ya? Kita sih rencananya sih memang tidak mau ngelihat sampai dia besar. Rencananya. Sampai dia bisa ngasih izin. Iya. Dulu lucu banget lagi. Dulu lucu banget. Dok mau lihat dok? Boleh dong. Dia berarti sekarang 1 bulan ya? 1 bulan. Oh, mirip. Bapaknya. Kenapa? Ini kayaknya bakal kita bahas satu sih. Ini. Kenapa aku kesel banget kayaknya? Jangan cemberut Mirip dong. bapaknya. Ini Aku sudah udah senyum. 9 bulan mengandung dok. Oh, oke, siap. Ini kayak plek-ketiplek bapaknya. Aduh. Tapi jujur mirip Iya, sih memang iya, sih. betul. Memang jujur mirip sih. Tapi mau gimana ya? Iya, kan setiap kayak pas aku lagi hamil kan USG apa segala macam. Ih, ampun mirip ibunya. Aku udah semangat. Kamu nggak dapet apa-apa. Pas keluar kok bapaknya banget. Nanti nyebelin kalau kata pertama dia papa nanti. Wah, tuh nggak bisa itu. Aku akan mendoktrin dia. Jangan panggil papa ya. Jangan panggil papa. Nanti aku akan kayak gitu ya. Karena kata pertama tuh yang dinanti-nantikan juga kan? Iya, aku Kira-kira suka. dia ngomong apa pertama Betul. kali? Kan? Sampai sekarang tuh kayak mama udah kayak gitu Oh, terus. jarang sebut papa. Iya, Oh, pokoknya biar apapun mama aja. Doktrin ini ya. Iya, tapi kita lihat nanti lah. Oke, Dokter Adit di sini juga punya klinik di Puncak, betul? Di puncak. Dan Di Bogor. karena mama bidan, jadi banyak sering menangani kelahiran juga di sana. Lumayan. Jadi dari dulu sebenarnya cerita kecil dulu tuh orang tua nggak ngebolehin aku jadi dokter, Bang. Oke. Ya, karena dibilangnya manja, penakut. Gimana? Oh, Iya. karena dokter dulu dianggapnya gitu. Iya, Oh. dulu dianggapnya penakut. Jadi lihat darah tuh nangis segala macam. Nah, tapi dari dulu kecil itu ikut ibu kemana-mana. Jadi ayah kan dokter, ibu bidan. Jadi kita ke desa kemana pakai ojek buat bantu partus lahiran. Dan sampai akhirnya, wah kayaknya seru jadi dokter ya. Sampai sekarang jadi kita bertiga. Nah kebetulan adekku yang terakhir lagi koas, dia di Bandung. Oh, dokter juga. Dokter juga. Keluarga dokter semua. Gitu. Cuma satu beda sendiri lah, dia chef. Oh, dokter dapur. Nah itu dia. Membedah wortel. Jadi kalau capek udah ada yang nyiapin makanan. Oh, betul. Membedah wortel. Cuman gimana caranya mengatasi rasa takut darahnya? Kok bisa orang tadinya takut jadi nggak takut? Harus dilawan karena dulu pas lagi pertama masuk kuliah, dulu di RC itu ada temen yang pingsan. Kita lagi di ruang anatomi. Itu kan kita lihat kadaver kan ya. Ada kadaver yang masih baru, ada yang mayat sudah lama, ada yang masih fresh. Kadaver itu mayat yang buat untuk kita cek diteliti kan? ya. Kalau kita bilang ibaratnya guru besar kita, karena kan ilmu kita dari beliau. Ya. Dari kadaver. Kadaver kan sama seperti Gua kita, nggak kita bisa juga bayangin. manusia, cuma ya udah meninggal gitu. Dan ada temen saat itu yang ngelihat darah, dia langsung pingsan di tempat dan dia mengundurkan diri. Ada yang kayak gitu juga. Oh. Nah saat itu dilawan, pas lagi zaman sebelum ngambil kedokteran, sama ayah dituntut untuk kalau kamu memang mau jadi dokter ya harus siap. Jadi zaman dulu tuh ya ada pasien yang datang-datang dia bawa motor, jadi daerah kan puncak Ya. tinggi-tinggi dong, kita jalanin itu terjun jatuh ke bawah, paru-parunya nancep ke batu. Itu udah biasa jadi di rumah itu. Dulu takut, tapi akhirnya karena terbiasa, ya udah akhirnya berani mau nggak mau. Gitu. Jadi dokter ini, dokter Adit pengen jadi dokter karena dipaksa atau gimana sih dok? Enggak, karena aku mau sendiri. Oh, mau sendiri, Karena tapi- Tapi ibu nggak ngebolehin Ibu dulu. ayah nggak bolehin Oh, karena gitu. dulu tuh manja banget dan kayak jadi fase di tahap sampai akhirnya accept untuk berani itu ya lumayan lama. Jadi dipancing. Ya udah kalau mau ayo gitu. Orang tua tuh ngasih tahu nggak enaknya kayak gimana gitu. Gue nggak bisa sih kayaknya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kemarin donor darah juga nggak ngelihat kantong darahnya juga kayak mager Tapi udah banget. pernah donor darah? Udah kemarin donor darah. Rutin. Kemarin sih baru yang dekat rumah tuh PMI Pejaten kan. Oh, itu oke. itu kan gede banget jarumnya ternyata Iya lebih gede beda. dari-
Jarumnya gede loh ternyata. Gede banget. Segini. Lebay. Kaget. Iya. Jarumnya Emang umurin segini emang lagi lucu-lucunya. Makasih loh Alisa, tapi gak usah naik ke apa ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu takut diiming-imingin abis donor darah dikasih sesuatu nggak? Iya, dikasih bingkisan. Nah, Dikasih seneng. bingkisan. Gak minta duit kak. Kok usah ke pertanyaan seneng. Tapi ya nggak tahan lah lihat darah. Kalau Amanda gitu juga nggak? Apanya? Takut nggak ngeliat darah atau apa? Darah sih nggak, jarum iya. Oh. Jarum. Jadi kalau untuk aku tuh memang apa sih namanya dok? Kalau ya ini kayak Vena, baby pembuluh darah. Pembuluh darahnya Yang tuh kecil-kecil, betul. tipis banget. Jadi susah ditusuk. Jadi kalau diinfus tuh suka berkali-kali. Jadi dia ditusuk nggak bisa, nanti pindah lagi ke sini. Oke. Dan biasanya kalau kayak gitu dia pakai jarum yang baik. Baik. Oh tahu, tapi itu meletot tuh kalau udah lama. Betul. Iya, jadi plebitis biasanya jangan malah bengkak. Nah iya, gue ngalamin tuh. Pernah ya? Nah tapi terakhir tuh yang bikin aku takut banget tuh kan aku operasinya sesar kan lahirannya. Oke. Nah biasa SOP rumah sakit. Ini masih baru ya. Ini jarum yang mau anjir panjang banget itu mau disuntik di belakang kak. Spinal. Apa epidural bukan itu? Spinal. Oh, spinal ya. Spinal. Di belakang. Itu aku kan jadi pas sebelum masuk ke ruangan bersalin tuh aku udah nangis terus karena aku takut disuntik ya, ternyata panjang terus tebel. Aku pikir jarum baby atau Enggak, apa. beda. Itu panjang banget. Dia Kak. sampai bunyi kerek itu berarti masuk. Nah, Oh jadi bunyi ya, ada bunyinya. Terus habis itu dari dokter anestesinya ya, terus dia bilang, ini agak susah nih, saya congkel-congkel dulu ya. Betul, nyari itu celah. dicongkel. Tunggu Kak. bentar tuh. Jadi itu untuk apa? Membuat kebas ya? Abuse Iya. setengah badan. Oh jadi setengah badan masih aman dong? Masih Jadi setengah bawah. aman. Tapi kan orang tuh nggak ngasih tahu ya, katanya tuh nggak berasa apa-apa. Gue berasa diubek-ubek kak. Ininya spinalnya? Perutnya dokter masuk Berasa, tangan Kak. ke dalam ngambil baby, terus habis itu aku kan dipotong kan, tapi kayaknya dipotongnya tuh aku nggak tahu karena aku nggak bisa ngelihat. Cuma aku mencium bau kebakar. Betul. Hah? Kok Jadi kebakar? perut aku tuh kayak nggak tahu kayak dibakar deh sama Untuk dokternya. bantu berhenti perdarahan. Oh. Ya. Ya. Oh wow. Karena kan ya kalau misalnya kita sesar itu kita buka lapisan perut tuh nggak cuma satu lapisan aja. Jadi banyak banget. Ada 7 lapisan ya. Ya, kurang lebih sampai 8 di dalam itu. Oke. Jadi makanya itu berpengaruh sama nanti kehamilan berikutnya. Aha. Misalnya Manda rencana mau kapan lagi? Makanya sabar, tenang. Kok kayak udah sering ditanya kayaknya. Udah sering ditanya Oh, iya, kan. sampai harus begini Suami pun kayaknya. juga begitu, baru keluar. Abis itu kan aku lagi berusaha mengasihi kan. Oke. Kamu harus semangat ya. Aku akan kasih kamu sesuatu. Apa sayang? Aku udah seneng kan. Anak kedua nggak ada. Perasaan belum 2 bulan. Itu baru keluar dari bius, obat Astaga. bius. Aku kan lagi belajar laktasi waktu itu. Oke. Itu aku sampai nangis-nangisnya karena nggak keluar asinya. Oh itu perjuangan ibu ya. Hari kayak keberapa? Gitu ya. Keluar dari bukan hari ke-1. Kalau hari pertama gini, kan yang salah satu buat ASI, ini salah satu sebenarnya buat teman-teman juga di rumah. Jangan gampang stres di hari pertama atau hari kedua ketika ASI nggak keluar. Oh. Karena biasanya itu yang paling bagus di hari ketiga, di mana oksitoksinnya udah mulai tinggi lagi, Bang. Betul. Apa itu oksitosin? Oksitosin itu buat bantu ningkatin juga salah satunya ASI biar gampang keluar. Betul. Gitu. Oh. Nah, oksitosin itu biasanya pas lagi sebelum hamil dia nggak terlalu tinggi, tapi mendekati melahirkan dia udah mulai tinggi lagi, dan salah satu fungsinya adalah untuk bantu biar si ASI-nya dia cepat keluar. Nah, kalau hari pertama hari kedua belum muncul itu jangan stres. Stres kortisol naik, udah makin stres lagi, jelek lagi, turun lagi, malah susah Iya, mampet. Betul sih. Iya, cuma kan secara teori kan gitu ya. Cuman yang ngejalanin kan pusing gak sih? Beda. Bener, Tapi apalagi- kamu isapin nggak? Isepin. Harus. Nah, cuma kan emang Zack ini kan baby cowok ya. Aha. Jadi aku kasih DBF dia ngamuk. Ya. Dia apa? Ngamuk. DBF itu direct breastfeeding Oke. langsung. Ya. Nah dia ngamuk, terus selama 1-2 hari memang nggak minum ASI dan aku tuh mencoba untuk nggak mau pakai Sufor. Oke. Cuma waktu itu kan mas bilirubinnya juga masih tinggi kan, Agak kuning berarti. Agak agak kuning. kuning. Jadi ya mau nggak mau kita sempat kasih Sufor, tapi hanya les berapa hari doang. Abis itu aku berusaha aku pijet terus, sampai mau putus Masa itu. Di masa sih. Iya. Ya kan ada itunya kan, ada pijat buat ASI juga kalau nggak Pijat buat salah kan ada ASI itu. apa segala macam. Jadi aku usaha banget gimana karena kan memang yang paling penting adalah apa sih? Kolostrum ya? Kolostrum. Itu yang harus keluar dan itu yang paling bagus untuk imun baby Betul. kan. Jadi ya itu aja lah yang aku paling usaha sampai sekarang puji Tuhannya aku
Asinya banyak banget. Alhamdulillah. Banyak banget jadinya. Oke. Karena happy juga nggak? Maksudnya Happy. ada? Jadi ternyata tuh memang paling yang benar-bear yang harus dipikirin dari awal tuh jangan dibawa beban semuanya. Ya. Oke, ini caranya gimana akhirnya? Supaya nggak jadi beban? Support beneran. Oh, suami support. Suami support dan apalagi mama mertua tuh baik banget. Jadi dia tuh memang menyiapkan semuanya tuh dari makan, vitamin. Pokoknya kalau aku Asi nggak keluar dia kasih semangat. Dia dan suami pun kalau misalkan juga kalau Asi nggak keluar nggak apa-apa, masih ada support kok yang bisa ngebantu dan itu tidak masalah juga. Jadi dia nggak mau terlalu bikin aku kepikiran banget gitu. Oke, dan akhirnya karena disupport justru Asinya deres. Karena merasa dilindungi lah ya, positif lah gitu ya. Positif banget. Tapi itu korelasinya bagus bang. Oke. Jadi ini sebenarnya banyak kasus orang tidak siap ya sebagai pasangan muda misalnya, ketidaksiapan dalam punya anak adalah tidak punya support system yang bagus. Karena mungkin Manda tahu lah baby blues syndrome seperti apa, terus postpartum depresi seperti apa. Karena baby blues syndrome itu, berarti Manda selama 2 minggu nggak ada ngalamin sedih, tiba-tiba nangis, sensitif, marah-marah nggak deh? Enggak sih. Hebat tapi berarti. sempat sedih. Sedihnya tuh cuma karena Asi. bukan ngelihat babynya aja, tapi sedih happy. Terharu. Bangga. Aku akhirnya ternyata bisa sampai ada di titik ini tuh menurut aku bukan sesuatu hal yang gampang buat harus dijalanin dan aku menghidupkan satu manusia yang lahir benar-benar dari dalam diri aku. Dia makan apa yang aku makan, dia tahu detak jantung aku, jadi kayak sedih aja gitu. Iya, terharu ya maksudnya ya. Dan ini dari badan kita, dia dari kecil ya, dari janin sampai gede. Nah, kalau tiba-tiba udah umur 7 tahun dia bilang, ih nggak asik nih mama, itu kesel juga kali. Wah, aku masukin lagi kamu. Berarti udah siap lewatin fase-fase lagi ya? Iya teh. Itu kadang anak 6 tahun 7 tahun udah mulai kayak gitu tuh. Disuruh belajar, berhenti nonton gitu. Kenapa sih harus berhenti? Itu ibunya kritis tuh, ya sekarang ya? Iya, kritis sekarang. Ibunya which is istri gue udah kayak kamu udah bisa ya ngelawan mama ya, harus dinasehatin. Jadi ya dinasehatin mulu. Padahal kan dulu kita ya yang ngebayangin, masa ibunya yang ngebayangin kamu ada di perut aku. Disayang-sayang banget gitu ya. Begitu gede begitu ya. Ya tapi itulah ya. Tapi aku nggak sabar sih menantikan tumbuh kembangnya dia. Aku pun udah aku sekarang ini tuh nggak sabar mau ngasih yang terbaik buat anak. Oke, karena katanya juga udah search soal empati kan? Iya, empati apa segala macam. Tapi nggak hanya ke babynya juga, ke akunya juga. Karena ternyata setelah aku melahirkan, aku pikir kayak udah selesai. Kayak mungkin aku bisa balik lagi kayak mungkin aku yang dulu. Oh ternyata enggak. Menyusui itu juga bikin badan pegel-pegel, masuk angin, rambut rontok, muka kusam, kering dok. Aku nggak ngerti kenapa itu kering sampai ngelepas gitu kulitnya. Oh ini perubahan fisik? Perubahan fisik. Apa aja yang kamu alami tadi? Kering kulit terus? Muka tuh kering terus kusam. Abis itu kan aku ngelahirin anak cowok. Di trimester ketiga itu aku sempat kayak ini loh kayak hitam-hitam di sini. Lehernya hitam-hitam. Terus kayak lipatan-lipatan itu banyak yang lebih gelap daripada sebelumnya. Jadi ya terus rambut rontok. Aku jadi kalau keramas itu sampai aku kayak aku giniin ini rambut semua isinya. Aku takut botak waktu itu. Iya takutnya habis semua gitu kan. Yang kepikiran gitu. Sebanyak itu ya, maksudnya sampai bisa digenggam ya? Sampai bisa digenggam. Jadi tuh aku kalau keramas tuh aku pelan-pelan banget, nggak bisa. Kalau dulu kan keramas gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak bener-bener kayak pijit-pijit halus. Karena rapuh bang itu. Rapuh banget. Jadi kalau kita bicara case-nya Manda, ini termasuk jadi salah satu faktor yang ketidaksiapan ibu dan resiko memang setelah postpartum, setelah melahirkan. Jadi kan kalau misalnya kita lagi melahirkan atau misalnya lagi hamil, hormon estrogen naik, progesteron naik, bahkan naik itu 100 sampai 100 kali lipat. Terus prolaktin naik, kortisol naik. Jadi banyak sekali hormon-hormon yang nggak stabil. Bahkan berat badan juga naik. Itu bisa sampai mungkin 10 sampai 15 kilo. Mana naik berapa kilo? Pas hamil? Iya. 30. Nah, berarti ini termasuk yang lumayan agak banyak ya? Bukan agak banyak banget dong. Ya, biar agak manis dikit. Lumayan banyak. Dan itu berhubung tadi sama kulit kering, terus rambut juga memang Manda ada kerontokan. Karena dia ini hebatnya ya, bukan hebat, sebenarnya antara jahat dan hebat.
ketika proses lagi hamil atau misalnya lagi hormon tinggi semua, itu kan fase rambut itu ada 3, anagen, terus katogen, terus telogen sama eksogen. Di mana anagen ini fase pertumbuhan. Rambut itu biasanya 2 sampai 7 tahun tuh rambut muncul dipersiapkan. Nah, dari sini kan harusnya ke fase kedua kan. Nah, pas hamil itu loncat langsung ke fase ketiga. Which is adalah ke telogen. Nah, telogen itu di mana fase rambut ini tuh udah siap, sebenarnya udah patah, udah siap tinggal rontok. Nah, rontok ini kan harusnya di fase keempat. Nah, itu jadi lebih mudah rapuh. Oh, artinya siklus hidup rambut tuh jadi ngelompat-lompat. Jadi lebih cepat, lebih lompat-lompat dan nggak sehat. Jadi akar rambut juga jadi nggak kuat. Terus dia minyak juga jadi berlebih, gampang ketombean, dan salah satunya ke kulit itu hipersekresi minyak. Ada yang kalau Amanda termasuk yang kering ya? Kering. Ya, jadi terus kusam. Kusam itu kusam banget. Nah, yang tadi yang menarik masalah leher hitam karena memang salah satunya dia itu bikin pigmen melanosit itu lebih meningkat. Makanya hiperpigmentasinya lebih banyak di lipatan-lipatan. Kayak di selangkangan, terus misalnya ketiak, sikut. Hitamnya tuh maksudnya kayak lebih gelap dari kulit biasa, lebih gelap. Atau ada tekstur lain kah? Bisa jadi kasar. Kalau aku sih nggak ada tekstur lain sih Kak, cuma lebih gelap. Ini putih itu bener-bener hitam sendiri. Ya, kelihatan jelas gitu loh Bang. Tapi kalau aku pada saat itu tuh itu yang bikin stres pas di trimester ketiga. Takutnya nggak balik lagi kan. Tapi ternyata dari trimester ketiga tuh aku memang cari kayak produk-produk gimana caranya supaya daerah-daerah lipatan-lipatan dan apa yang membuat aku insecure itu ya aku rawat. Oke. Tapi itu hal yang sangat lazim. Wajar. Oh, namanya telogen effluvium kalau kita bicara bahasa medisnya. Kasus itu. Nah, cowok juga sebenarnya bisa ketika misalnya stres. Bang Radit sekarang usia berapa? 27 ya? 42. Udah mulai ngalamin ini ada rontok atau apapun? Waktu saya hamil sih. Rontok udah dong. Rontok udah. Ini garis rambut udah ke belakang. Berarti udah mundur. Sama cewek pun gitu. Kayak gitu. Ya, tapi itu memang usia Usia kan, juga ya. salah satunya hormon karena DHT-nya bisa terganggu, dihidrotestosteron. Jadi semakin usianya lanjut, biasanya hormon dihidrotestosteron itu udah mulai terganggu. Jadi ada reseptor anagen namanya dalam rambut itu. Dan kalau kas misalnya Amanda sadar juga, pasti cowok itu rata-rata botaknya banyaknya di depan, Sama tengah. di crown di atas sama di daerah sini. Ubun-ubun. Jarang sekali di bagian pinggir sama belakang. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin transplantasi kenapa ngambil dari belakang, itu karena memang hormon DHT-nya itu lebih terjaga, lebih stabil. Even dia dipindahin pun masih aktif. Gitu. Nah, di depan, di tengah sama di ubun-ubun ini dia tuh lebih sensitif. Jadi reseptor sama DHT-nya ini tuh nggak kooperatif lah. Jadi itu gampang rontok. Ketika hamil, hal itu juga yang terjadi? Bisa. Bisa. Tapi kekhawatiran Amanda tidak akan sampai terjadi botak full dong? Kasusnya tergantung. Oh, bisa. Ada pasien menariknya. Jadi di puncak waktu itu, tapi nggak sampai botak total ya. Dia datang. Ini aku cerita ya. Case-nya dia nggak hanya cuma rambut rontok. Dia ini kan hamil, anak ketiga ceritanya. Ya, datang anaknya bibirnya itu iritasi. 3 bulan. Ingat banget 3 bulan. Kering-kering, pecah-pecah kayak sariawan, tapi bukan sariawan. Ibunya datanglah cerita, ya anaknya ini tiba-tiba kayak gini dok gitu. Jadi nggak jujur. Mungkin jeleknya kita berkomunikasi antara pasien dan dokter adalah ketidakjujuran pasien. Makanya kita tuh pingin kalau ada pasien jujur sejujur-jujurnya, habis dikasih apa atau dikasih obat apa, karena buat ngebantu diagnosis kita dong. Mereka biasa nggak jujur karena malu atau? Malu atau takut. Kebanyakan pasien itu kayak gitu. Terus dilihat, wah lidah kotor, bibir udah mulai kayak retak-retak merah-merah. Aku tanya. Bu, ini anak dikasih apa? Dikasih obat-obatan aneh-aneh nggak? Enggak, dok, segala macam. Terus pas ditanya, saya intinya jujur, panjang cerita, saya stres. Terus kedua, dia beli krim kan kalau habis hamil itu masuk udah menyusui atau trimester 2 kan areola daerah papila puting itu menggelap, jadi lebih hitam. Terus yang tadi kusam segala macam. Dia beli krim asal di pasar-pasar gitu yang kita nggak tahu dong isinya apa. Dia baru jujur di akhir setelah untuk diaplikasikan ke ini diaplikasikan di areola sama di daerah yang hitam-hitam. Yang lainnya sih nggak ada masalah, tapi kan masalah di areola tempat anak ini nyusu. Betul. Iya kan? Betul. Terjadi
reaksi dong di situ. Iya, Nah dia iya, baru iya. tahu. Ya kita kan nggak tahu kalau beli sesuatu kan ada jelas kandungannya apa nih, ceramide atau apa. Iya. Krim-krim gitu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya. Betul. Paham Yang ya. akhirnya membahayakan. Ini salah satu bukti bahwa harus lebih hati-hati. Kita boleh aware sama diri kita sendiri, apalagi khususnya Manda seorang ibu ya, yang tadi bilang, aduh dok, syuting aja sekarang jadi takut nih, berat badan belum stabil, muka kayaknya belum seger banget gitu ya. Bagi kita mungkin ngeliatnya udah oke, tapi kepercayaan diri Manda kan sekarang lagi berkurang, dan itu menjadi salah satu juga yang harus ibaratnya kita lebih aware lah, sayang sama diri sendiri. Jadi dalam arti walaupun untuk ibu-ibu di luar sana sudah punya anak atau sedang hamil, bukan berarti kita tidak peduli sama kesehatan kulit atau kesehatan rambut. Jadi dibilang boleh perawatan ya boleh. Jangan sampai lupa ngurus anak, ngurus hamil, ngurus suami tapi nggak ngurus diri sendiri, itu sayang sih. Ya tapi hati-hati juga, jangan sampai apa yang kita kasih ke diri kita, kalau kita yang rugi mah nggak masalah ya, maksudnya ya masalah juga. Cuman ini kan sampai anak juga kena gitu kan. Itu sedihnya bukan main kan. Dan ibunya itu nggak jujur saat itu. Oke. Oke, nah dalam konteks untuk perawatan kulit ya, kalau kita lihat di sini misalnya ini ya, ada L Formula Intensive Peeling Solution. Ya. Nah ini saya jadi pengen nanya ke dokter nih, kalau ini kayak gimana? Ini kan ada bahan-bahannya, ada AHA, BHA, PHA, ditambah plant extract segala macam. Itu ini bahan-bahan ini yang akan membuat kulit peeling jadi lebih baik gitu. Sebenarnya gini, Manda udah pernah coba ini belum? Udah. Oke, peeling ini kan sebenarnya kalau dikatakan bukan sebagai dibilang utama untuk basic skincare juga bukan kan. Pasti kan kita balik lagi. Sabun cuci muka harus rajin, moisturizer dan sunscreen. Dan peeling ini sebenarnya karena tadi banyak masalah kulit gelap, terus kulit kusam. Nah, peeling ini menjadi salah satu solusi sebetulnya. Oke. Jadi ketika memang kulitnya udah mulai gelap, warnanya nggak rata, di sini kan kandungan ada AHA, BHA sama PHA. Ini harus hati-hati sebetulnya. Oke. Kandungannya kalau untuk salicylic acid biasanya itu jangan lebih dari 2%. Dan ini dia terdaftar di BPOM-nya sudah di bawah 2%. Oke. Yang 10% untuk glycolic acid itu nggak boleh lebih dari 10%. Dan ini juga aman. Terus untuk PHA ini sebagai yang paling bagus untuk bantu eksfoliasi. Karena dia ini molekulnya paling besar. Jadi dia nggak sampai nyerap ke dalam kulit. Tapi dia bisa punya fungsi sebagai hidrasi. Jadi bikin juga antioksidannya bagus, kulit lembab, dan eksfoliasinya ringan. Nggak bikin kulit kekikis banget. Jadi 3 kandungan ini juga bagus. Dan ada tadi kan plant extract. Salah satunya ada Centella asiatica. Centella asiatica bang, kalau tahu ceritanya ya. Jadi di luar sana, kenapa Centella asiatica ini dibilang sebagai calming atau bikin bantu untuk nenangin kulit. Apalagi kan habis eksfoliasi dong. Berarti kulit kekikis ya. Nah, Centella asiatica ini bantu untuk nenangin. Jadi dulu itu kenapa dibilang gitu, harimau ketika luka dia tuh guling-guling di taman Centella itu. Nah ternyata harimau itu membaik kondisinya setelah dia guling-guling di taman Centella. Oke. Nah itu namanya sekarang diterkenalkan Sika ya kita tuh kandungan itu. Jadi ini menjadi salah satu sebenarnya bagus untuk perawatan ketika memang kita mau eksfoliasi kulit. Cuma balik lagi kalau kulitnya sensitif ya harus hati-hati, jangan terlalu yang over eksfoliasi. 1-2 kali per minggu boleh lah. Aku waktu itu sih pakainya seminggu sekali sih, dan itu memang ngebantu banget ketika aku ngerasa perubahan hormon yang pastinya semenjak hamil itu jadi meningkat banget. Kulit itu nggak bisa bohong. Bener. Kulit itu pasti kusam, muka tuh capek banget. Dan emang peeling ini tuh memang ngebantu banget sih Kak. Dan setelah habis itu aku melahirkan ternyata makin lebih parah lagi. Oh iya? Makin lebih parah karena kita menyusui. Menghitamnya maksudnya atau? Menghitam, kulit kering, dan memang butuh eksfoliasi. Tapi aku waktu itu cuma seminggu sekali sih. Dan itu kan pastinya ada di mana abis peeling, abis itu aku langsung rutin pakai moisturizer aja supaya lebih lembab. Harus. Oke. Jadi Oke. harus bang, misalnya Manda tadi kan sempat bilang abis melahirkan makin turun ya. Karena satu hal yang terjadi, Tuhan itu bikin regulasi metabolisme tubuh kita tuh sangat bagus. Oke. Jadi ketika 24 jam pertama melahirkan, itu hormon estrogen progesteron kan tadi yang aku bilang naik. 24 jam itu turun drastis. Yang ibarat kalau kita samain itu kayak masuk fase menopause. Oh iya? Ya, semuanya turun. Rambut jadi makin rontok, kulit makin kering, bahkan bisa jerawatan, belum lagi tingkat stres jadi tinggi. Nah, yang tadi yang 1 minggu itu yang Manda sebenarnya itu boleh 1 dulu.
Abis itu kita naikin jadi 2. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 2. Itu udah cukup. Karena dia peeling itu ada cukup ke kulit juga lumayan ini ya efeknya ya kalau kebanyakan ya. Tergantung orang Ya, sih tiap orang sebenarnya. beda-beda. Ada yang cekit-cekit gitu. Cuma dari aku kan pun juga riset dong. Aku juga nggak mau pakai produk sembarangan, apalagi dalam kondisi aku lagi hamil dan setelah melahirkan yang dimana sekarang fase menyusui. Menurutku cuma peeling ini doang sih yang dimana aman banget dan terpercaya, yang bagus untuk aku dan tidak ada dampak ke babynya. Iya iya. Dan lagi-lagi kandungannya tadi kan udah dikasih Betul. lihat ya. BPOM kan juga udah jelas sekali Betul. itunya. Karena yang terpenting gini sih, skincare itu mungkin teman-teman bingung, banyak sekali pertanyaan kadang-kadang kalau kita bikin mitos dan fakta ya. Hamil itu mereka kritis banget. Kadang-kadang lagi di klinik nih, mereka bawa segamreng tuh. Dok ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak. Sebenarnya simpelnya adalah kalau untuk skincare, satu yang pasti sudah terdaftar di BPOM, BPOM ya. Yang kedua itu kalau bisa hindarin yang memang dia punya vitamin A tinggi. Vitamin A justru. Yes, itu golongannya biasanya retinoid dan lain-lain, retinol segala macam. Itu kan buat fokus jerawat lah. Dan itu sebenarnya ada opsi lain tanpa harus pakai itu untuk bantu ngatasin jerawat. Kadang-kadang lagi hamil kan stres banget ya, Man ya? Betul. Terus yang ketiga, yang memang itu jangan cari kandungan yang tadi misalnya BH-nya yang lebih dari 10%. Hindarin chemical peeling. Jadi pernah ada kasus juga nih. Ibu hamil kalau nggak salah trimester 3, dia ngerasa gelap. Jadi daerah belakang, dia nggak pede mungkin sama suaminya atau apa. Dia chemical peeling di klinik. Jadi konsentrasinya kan bukan cuma 5%, 10%. Dia 20-30%. Kebayang dong, akhirnya chemical burn. Kulitnya lah malah bukannya bagus, malah jadi hiperpigmentasi yang tebel, kasar kayak kulit badak gitu. Jadi Nah, ya itu berpengaruh ke baby juga nggak? iya dong, bisa penyerapan kalau tinggi itu. Astaga. Apalagi BHH kan, AH itu kan paling kecil molekulnya. Jadi dia bisa nyerap sampai ibaratnya dalam Betul. gitu. Oke, itu harus hati-hati. Jadi harus ya. dihindarin. Oke, itu untuk kulit tadi. Kalau ini untuk Ini tuh ya hair ampoule ini tuh bagus banget. Nah, aku tuh pas kemarin rontok banget. Aku tuh jadi cuma pakai produk yang dimana hair oil, hair ampoule yang memang itu membantu banget supaya rambut aku tuh nggak rontok. Oke. Dan itu jadi memperbanyak juga baby hair. memperbanyak. Baby hair, jadi kan, Oke. jadi kita kan nggak mungkin taruh di tengah terus kan, kita kan harus taruh di seluruh rambut, terus kita sambil dipijat-pijat, jadi baby hairnya tuh udah mulai numbuh Yang sekarang. kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil. Oke, hair ampul. Ampul nih apa sih maksudnya? Ampul. Ampoil. Tapi cium deh kak, cium. Ah, itu dulu Lu deh. cium dulu tapi. Enak Produk gitu. ini bagus, tapi baunya. Baunya cium, enak, baunya enak. cium. Iya sih. Bau tengik kan? Iya, heeh. Lap on hair ini ya. Tapi walaupun baunya, sebenarnya aku suka loh sama bau ini tuh. Karena ya, baunya sih aku nggak suka. Nggak suka, tapi fungsinya Tapi suka. fungsinya suka, dan karena mungkin ingredientsnya kali ya dok ya. Iya, iya. Ingredientsnya mungkin naturale ya. Jadi ya bang, ingredients ini tuh menurut aku juga termasuk yang bagus. Aha. Dan FYI anak-anak kantor aku pakai ini semua. Oh iya. Anak-anak dan rambutnya bagus-bagus banget. Semua hamil atau? Oh enggak, Enggak dong. bukan dong. Jadi yang bikin menarik, tahu minoxidil. Minoxidil. nggak Ya, tahu. minoxidil itu kan Tapi itu salah kan nggak satu. boleh ketika Oh. pas lagi hamil kan. Jangan kan hamil. Kita Dan pun menyusui juga nggak iya, boleh ya. Kita pun misalnya mau laki-laki, perempuan atau nggak hamil, minoxidil itu punya efek yang sebenarnya lumayan agak riskan. Satu, dia ini harus penggunaan jangka panjang, Betul. bahkan seumur hidup. Terus yang kedua, si minoxidil ini dia akan melewati namanya fase shedding. Jadi ketika Jadi dipakai rontok parah rontok dulu. di awal. Rontoknya parah banget. Dan kedua, reaksi sensitif, iritasi itu lebih tinggi, kemerahan. Bisa inflamasi berat, folikulitis, bahkan sampai dermatitis seboroid. Oke. Nah, Katanya juga, sorry, ada yang bisa sampai kayak kanker juga nggak sih karena Resikonya tertingginya Ada risiko lah gitu. nah ini di sini dia ini punya alternatif. Jadi dibilangnya gentle alternatif lah, namanya PDO. 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 Nah, PDO ini dia punya manfaat stimulasi si akar rambut biar lebih cepat memancing si anak rambut barunya tumbuh. I see. Dan dia bantu untuk ngisi batangnya biar lebih sehat lagi. Oke. Nah, dia pengganti dari minoxidil. Oke. Jadi sekarang kalau kita bilang ya, alih-alih sekarang kita concernnya bergeser lah. Dibandingkan kita pakai obat yang langsung keras, kenapa kita nggak fokus dulu aja sama kandungan yang udah ada, alternatif yang lebih bagus. Yang penting kita fokus sama kesehatan kulit. Karena balik lagi, rambut yang sehat itu yang penting apa? Scalp kulitnya, kesehatan kulitnya terjaga. Sama kayak muka.
Betul. Mau pakai skincare semahal apapun, tapi kalau basic Skin skin barrier kita barrier-nya nggak rusak. bagus, mental. Oke. Gitu. Oke, dan ini stimulasi pertumbuhan rambut dalam 14 hari dan water base ya, nggak berminyak juga ya. Nggak berminyak. Which is lebih baik kan kalau kayak gitu kan. Yes. Kalau misalnya yang banyak-banyak di sana kan kandungannya itu ini kan cair ya, basic water base ini gampang nyerap. Yang banyak itu kan padat. Padat kan nutup folikel. Folikel rambut ketutup, nggak bernafas, nggak bagus. Akhirnya apa? Pertumbuhan Malassezia si jamur ketombe jadi ningkat. Bukannya bagus nanti malah jadi